Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani al-hadi ila ihsani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita dimudahkan untuk bersua di kesempatan pagi hari ini. Tentunya dalam limpahan nikmat, karunia serta taufiknya. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufiknya sempurnalah segala amal kebajikan, termasuk dalam kesempatan pagi ini di Selasa pagi 26 November kita bersua untuk bertalabul ilmi, bertafakuh fiddin. Sejenak kita duduk untuk saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW, seperti Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini juga termasuk dalam cakupan sabda Nabi SAW tentang keutamaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami ajaran agamanya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memudahkan kesempatan pagi ini untuk kita bersua, di mana semoga Allah Ta'ala melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang sekali lagi tidak sekedar menambah wawasan, tetapi ilmu ini lebih daripada sekedar ilmu pengetahuan. Ya, ini menjadikan kita pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji tentang bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam kita berburu pahala sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita tahu bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini, dia berada di dunia ini, ada yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang kurang dari itu, atau bahkan umurnya baru 20, 30 pun sudah kembali. Artinya dengan kesempatan yang terbatas di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua adalah untuk satu tujuan, yakni untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat di ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan tugas ibadah ini, kita beribadah di dunia ini terus berlangsung hingga ajal itu tiba, sehingga tidak ada kalimat selesai untuk kita beramal saleh, beribadah, kecuali ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Tidak ada kalimat telah gugur kewajiban dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali kita sudah detik-detik meninggalkan dunia ini, sudah nampak gerbang akhirat, ya, kita sudah mendapati kedatangan malaikat maut dan seterusnya. Maka seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, umur yang Allah berikan kepadanya 63 tahun pun tetap beliau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun langsung memerintahkannya di akhir surah Al-Hijr. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Hai Muhammad, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Ayat ini khitabnya yang diajak bicara itu Rasulullah SAW. Kalimat wa'bud ini artinya isim atau fi'il, kata kerja perintah, ya, fi'il amr, kata kerja perintah yang artinya anta. Di situ dalamnya ada fa'ilnya anta. Wa'bud rabbaka, hai Muhammad, hai engkau Muhammad, beribadahlah kepada Tuhanmu. Kata para ulama, ketika ada ayat-ayat yang khitabnya atau mukhatabahnya itu adalah Rasulullah SAW, bukan berarti itu khusus untuk Nabi. Umumnya ayat Al-Quran ketika Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabinya, Rasulnya Muhammad SAW, maka itu juga berlaku bagi umatnya. Jadi meskipun ayat ini yang diajak langsung berbicara itu adalah Rasulullah, tapi ayat ini juga berlaku bagi umatnya kita semua. Sembahlah kepada Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Sehingga tidak ada kalimat selesai, tidak ada kalimat saya sudah ini, kemarin saya sudah, enggak ada. Kita dalam beribadah kepada Allah, ya, memberikan persembahan, melakukan hal-hal yang mendatangkan cinta, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu sepanjang hayat. Ya, sepanjang hayat. Di mana kita beribadah kepada Allah bukan musiman. Ya, bukan sekadar musiman pada waktu tertentu baru semangat. Ya, giliran bukan pada waktu musim ketaatan kemudian melemah, tidak. Tetapi di sana ada kondisi-kondisi yang kita dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya kewajiban kita di dunia ini salah satunya adalah beribadah kepada Allah, maka ibadah kepada Allah Ta'ala itu tidak akan diterima bila tidak meneladani contoh Rasulullah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa siapapun yang ia mau beribadah kepada Allah harus sesuai dengan contoh Rasulullah, teladan Rasulullah. Karenanya para ulama mereka menyebutkan bahwa salah satu di antara konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka apa konsekuensinya? Allah ya'budullah illa bima syara'a, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah.
Karenanya modal semangat saja itu tidak cukup. Modal sekedar ikhlas saja juga tidak cukup. Siapapun yang dia hendak beribadah kepada Allah, ya maka dia harus mendatangkan adanya syarat-syarat yang menjadikan ibadah itu kemudian akan diterima. Para ulama telah menyebutkan syarat ibadah ada dua macam. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti contoh Rasul. Maka hendaknya dua syarat ini selalu terpatri dalam hati kita, selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Ya. Maka orang yang beribadah kepada Allah tidak dilandasi dengan keikhlasan, meskipun sesuai dengan contoh Rasul, ini tidak akan diterima. Meskipun dia melakukan berbagai macam ketaatan, tapi kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, mengharapkan ganjaran di sisinya, maka tidak akan diterima. Sebagaimana ketika seorang dia beribadah kepada Allah, mungkin dilandasi dengan keikhlasan, namun tidak sesuai dengan contoh Rasul, ini pun tidak akan diterima. Apalagi ketika ada orang beribadah tidak dilandasi dengan keikhlasan, tidak pula sesuai dengan contoh Rasul, maka ibadahnya pun tidak akan diterima. Kapan ibadah itu akan diterima, makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika ibadah itu dilandasi dengan keikhlasan, demikian pula sesuai dengan contoh Rasul. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan dalam hal ini dalam Al-Quran. Misalkan dalam surah Al-Mulk di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Ya, siapa yang paling baik amalannya. Maka contoh terbaik yang akan menjadikan ibadah kita benar, ibadah kita makbul, diterima, adalah dengan kita mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Maka Allah mengingatkan dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang dia mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang mengimani akan kedatangan hari kiamat, lagi dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan berburu pahala, maka ini sesuai dengan sifat orang mukmin. Bagaimana orang mukmin itu memiliki sifat mereka adalah bersegera, berlomba-lomba, bergegas di dalam mengerjakan kebaikan, amal soleh, untuk meraih derajat ketakwaan, mendapatkan berjuta daripada kebaikan. Maka kita mendapati banyak ayat yang demikian, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, falyatanafasil mutanafisun. Atau ayat yang lain yang Allah menyebutkan tentang sifat demikian, seperti dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu untuk memperolehnya. Ya, ini menjadi penyempurna. Kalau tadi kita mengenal ada dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas, kemudian mengikuti contoh Rasulullah SAW,
Maka berlomba-lomba dalam kebaikan, bergegas untuk melakukan kebaikan, demikian pula istiqamah dalam kebaikan. Ini akan menjadi penyempurna dari ibadah tersebut. Ada 3 contoh yang akan kita sebutkan tentang bagaimana semangat para sahabat di dalam mereka itu menekuni sebuah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah istri beliau, Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah ini salah satu istri Nabi SAW yang Nabi menikahinya itu dengan cara diwakilkan ya oleh Raja Najasyi, karena saat itu Ummu Habibah itu ada di negeri Abasyah. Dan Ummu Habibah ini adalah satu-satunya istri yang maharnya paling tinggi dari istri Nabi SAW. Rata-rata istri Nabi SAW itu ketika mereka mendapatkan mahar itu 400 dirham. Namun kalau Ummu Habibah, karena maharnya dibantu oleh Raja Najasyi, ini diberi 400 dinar. Ya. Ummu Habibah, istri Nabi SAW, beliau ini pernah meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW tentang keutamaan mengerjakan salat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Ummu Habibah beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang dia itu mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maksudnya 12 rakaat salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib qobliyah dan ba'diyah, yang jumlahnya ada 12 rakaat sehari semalam, maka bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan sebuah istana di surga. Ini yang meriwayatkan Ummu Habibah, seorang ibu rumah tangga. Di mana dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dari hadisnya Aisyah dijelaskan 12 rakaat tersebut, bahwasanya Nabi mengerjakan 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ya, maksudnya dilakukan setelah adzan kalau qobliyah. Kalau ba'diyah berarti setelah salat wajib. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi kalau ditanya qobliyah ba'diyah, itu maksudnya kalau qobliyah setelah adzan. Maka kalau sebelum adzan tidak disebut qobliyah. Adapun ba'diyah setelah dilakukan salat wajib. Kapan itu salat wajibnya? Setelah zikir. Jadi amalan yang paling utama setelah salam dari salat itu zikir. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan salat ba'diyahnya. Ya, bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang yang dia merasa banyak dosanya dan dia mengharapkan banyak ampunan Allah Ta'ala, maka perlama duduk setelah salam, karena di sana ada doa-doa malaikat. Malaikat itu akan mengatakan kepada orang yang duduk setelah salam, apalagi diperlama, itu dengan ucapan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Kemudian apa? Wa'afihi. Itu mah jenazah.
Ya. Wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, lalu kemudian terimalah taubatnya. Jangan wa'fi wa'fu anhu. Kalau wa'fi wa'fu anhu itu waktu salat jenazah. Ini ucapan malaikat. Diucapkan oleh malaikat dengan tulus sepanjang orang itu duduk, berulang-ulang. Dan doa malaikat itu mustajab. Tapi apa syaratnya? Syaratnya memperlama duduknya itu adalah dalam kondisi tidak berhadas. Dalam kondisi apa? Tidak berhadas. Jadi kalau batal wudunya, ahsan wudu lagi. Loh Ustaz, kalau zikir kan tidak perlu wajib untuk bersuci, iya. Tapi kalau ingin dapat doa malaikat, wudu lagi. Ya, supaya dia tetap mendapatkan doa malaikat selama dia duduk setelah salam. Ya, meskipun dia zikir sudah salam itu tidak perlu dia bersuci misalkan, tapi afdalnya bersuci. Yang kedua, selama dia tidak ngobrol, selama dia tidak mengganggu ngobrol dengan yang lainnya, atau selama dia tidak mengganggu orang lain, baik dengan perbuatannya atau dengan ucapannya. Dua syarat ini kalau dipenuhi ketika dia habis salat, memperlama duduknya, baik dalam zikir, dalam doa, baca Quran, selama tidak berhadas, selama tidak batal wudunya, atau selama tidak mengganggu orang lain, maka terus terlontar doa-doa malaikat untuknya. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Ta'ala. Maka Ummu Habibah itu selalu menjaga 12 rakaat tersebut semenjak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qalat Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah." Semenjak aku itu mendengar hadis tentang 12 salat sunnah rawatib ini dari Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkannya. Perlu diketahui, salat sunnah rawatib ini salat sunnah yang dikerjakan saat mukim. Adapun di saat safar, maka semuanya ditinggalkan kecuali qobliyah subuh. Karena Nabi tidak meninggalkannya di saat mukim ataupun di saat safar. Ummu Habibah jarang safar, selalu mukim, maka beliau selalu mengerjakannya. Perawi hadis ini yang di bawahnya Ummu Habibah namanya Anbasah, pun semenjak mendengar dari Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya. Kata beliau, qala Anbasah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Semenjak aku mendengar tentang hadis 12 rakaat sunnah rawatib ini, dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Perawi di bawahnya Amr bin Aus pun sama, beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah. Ya, semenjak aku mendengar hadis ini, amalan ini 12 rakaat ini dari Anbasah, aku tidak pernah meninggalkannya. Perawi di bawahnya An-Nu'man bin Salim pun sama, mengikuti teladan dari Ummu Habibah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Kata Nu'man bin Salim, perawi yang di bawahnya Amr bin Aus, semenjak aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus, aku tidak pernah meninggalkannya. Maka lihatlah jamaah sekalian dirahmati Ta'ala, teladan yang mulia dari Ummu Habibah. Demikian pula perawi-perawi yang di bawahnya, baik itu Anbasah
kemudian Amr bin Aus atau Nu'man bin Salim. Yang mereka meneladani daripada Ummu Habibah. Semenjak aku mendengar dari Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkannya. Contoh yang kedua, ya, atau sebelum yang kedua, 12 rakaat salat sunnah rawatib ini salat yang sekarang ini banyak ditinggalkan oleh para wanita. Karena para wanita banyaknya salatnya di rumah. Kalau yang laki-laki kan di masjid. Ya, biasanya ikut termotivasi, terdorong. Temannya ikut salat sunnah, dia ikut salat sunnah. Ya, habis salam berzikir ikut zikir. Habis berzikir kok tidak langsung pergi ikut salat sunnah, ikut salat sunnah. Ini yang laki di masjid. Tapi kalau yang perempuan, yang wanita, apalagi punya anak, misalkan ibu rumah tangga, ya, lebih seringnya apa? Hanya sekedar mengerjakan salat wajib. Maka ini menjadi teguran bagi kita. Ingat, hadis ini yang meriwayatkan seorang ibu rumah tangga, wanita. Dia juga punya anak, punya suami, tetapi memberikan teladan kepada kita dengan ucapannya. Ya, dia mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat Rasulullah sunnah rawatib ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah. Allahu Akbar. Sampai Nabi SAW membolehkan untuk mengqadha ketika seorang dia itu terlewatkan dari mengerjakannya di pada waktunya. Misalkan orang dia tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh, ya, misalkan telat berjamaah, ya, dia datang sudah jamaahnya itu sudah berlangsung, jadi belum sempat mengerjakan qobliyah subuh, maka boleh diqadha setelah salat subuh atau nanti ketika awal waktu duha. Ya, ini matahari setinggi tombak, maka boleh dimengqadhanya. Orang yang belum mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur, boleh dikerjakannya nanti setelah duhur. Seorang yang belum mengerjakan 2 rakaat setelah duhur, qadhanya boleh dikerjakan nanti sesudah asar. Orang yang belum sempat mengerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka boleh dikerjakan nanti setelah isya. Yang belum sempat mengerjakan 2 rakaat ba'diyah isya, maka boleh dikerjakan nanti setelah atau sebelum mengerjakan salat tahajud. Sampai demikian Nabi SAW, supaya kita menekuni 12 rakaat ini, qobliyah dan ba'diyah, sehari semalam 12 rakaat yang mengiringi salat wajib. Ya, yang dijanjikan sebuah istana di surga, di mana Nabi mengkabarkan istana di surga itu batu batanya itu dari emas dan perak. Ada nggak orang di dunia ini nyusun rumahnya yang terbuat dari emas dan perak? Kira-kira satu bata itu berapa gram itu? Ya, pernah ngitung nggak? Ada 1 kilo gitu. Nih, 500 gram kan sudah harganya juga tinggi. Ini emas dan perak. Semennya dari minyak kasturi, pasirnya dari mutiara dan permata. Subhanallah. Maka dikatakan itu istana, bukan sekedar rumah. Kebutuhan kita terhadap istana di surga itu melebihi kebutuhan rumah di dunia. Kalau rumah di dunia itu sebentar, paling ditempatin 20 tahun. Iya. Kalau orang dia misalkan dari awal nikah sudah punya rumah, dia nikahnya umur 20 atau 25, berapa paling? 30 tahun, 40 tahun. Habis ditinggalkan jadi waris, dibagi-bagi. Sebentar. Tapi rumah di surga itu selamanya. Rumah di surga akan seterusnya.
maka hendaknya kita mempersiapkan hal tersebut. Contoh yang kedua, contoh sahabat Nabi SAW yang semangat di dalam berburu ya pahala ya dengan meneladani contoh Nabi SAW. Contoh kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, sekaligus menantu dan menjadi khalifah yang keempat dan orang yang keempat diberitakan masuk surga. Itu Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim, bahwa Ali ini semenjak diajari oleh Rasulullah SAW zikir sebelum tidur, yaitu mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali, yang mana Nabi mengatakan bahwasanya ini lebih baik, fa innaha khairun lakuma min khadimin, bahwasanya zikir-zikir ini lebih baik bagi kalian berdua, itu Ali dengan Fatimah, dibandingkan punya pembantu. Maksudnya kalau pembantu itu pelayan di rumah, sekedar membantu dia, menolongnya, itu dalam urusan dunia. Itu pun kalau dia gaji, dia upah, dan seterusnya. Tapi kalau ucapan tasbih, tahmid, takbir yang ia baca sebelum tidur, itu manfaatnya nanti di akhirat. Menjadi apa? Menjadi harta simpanan yang memberatkan timbangannya. Seperti itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, semenjak beliau mendengarkan atau mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali itu tidak pernah meninggalkan zikir, tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur. Ya, tidak pernah meninggalkan sekalipun, bahkan sewaktu berperang. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib. Qila lahu, lalu ditanyakan kepadanya, wala lailati Siffin, apakah dalam perang Siffin engkau juga tidak meninggalkan zikir ini? Wala lailati Siffin, tidak pula dalam perang Siffin. Kita tahu perang Siffin ini perang yang melibatkan kaum muslimin, antara kubunya Ali dengan kubunya Muawiyah. Korbannya ada 100.000 kaum muslimin. Ya, perang yang menjadi fitnah luar biasa. Semoga Allah mengampuni ya para mujahidin yang ada yang terlibat. 100.000 ini kata Ali bin Thalib, mereka semua mati syahid. Adapun urusannya nanti kematian mereka 100.000 ini terjadi perang Siffin, maka itu nanti urusan saya dengan Muawiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perang yang kita lihat bagaimana para sahabat terlibat di dalamnya. Dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin ini tetap tidak meninggalkan zikir tersebut. Yang ketiga, Abdullah ibnu Umar, sosok sahabat Nabi SAW yang sangat dikenal peniru Nabi SAW, pencontoh. Ya, jadi sangat menyerupai Nabi SAW dalam perihal makan dan minum, cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara beribadahnya. Ini Abdullah ibnu Umar benar-benar meniru, mencontoh Rasulullah SAW. Ya, sosok yang teladan luar biasa. Nah, ada satu kasus. Abdullah bin Umar ini mengira bahwa kesempurnaan sunnah terkait jenazah itu cukup hanya sampai menyolatinya. Jadi kebiasaan Abdullah bin Umar, kalau ada jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, maka beliau itu menyolatinya saja. Setelah menyolatinya, maka Ibnu Umar ini pulang ke rumahnya, tidak mengiringi jenazah sampai dimakamkan. Kemudian
datanglah keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang mana hal itu dibenarkan oleh Aisyah, dibenarkan pula oleh yang lainnya, bahwa kesempurnaan terkait dengan jenazah itu sampai jenazah itu dikuburkan. Maka orang yang menyolati jenazah dia mendapatkan satu qirat, ya, di mana satu qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Kalau dia menyolatinya kemudian mengantarkan jenazahnya sampai dikubur, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dia mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud ketika dia menyolati jenazah sekaligus mengantarkan jenazah. Tapi bukan dongeng di kuburan. Ya, kan kita sering dapat ini orang Indonesia itu, kata orang-orang di luar sana, ini banyak yang kayaknya hatinya bermasalah. Ada jenazah dikubur kok sempat dongeng, ngudut, ya, ngobrol sana kemari, tidak mengambil pelajaran. Padahal jenazah dimakamkan, dikuburkan, ya, yang mana Nabi SAW setiap selesai menguburkan jenazah, maka beliau kemudian berdiri di atasnya lalu mengatakan, istighfiru li akhikum was'alullaha at-tasbih, mintakanlah untuk saudaramu ini ampunan dan mintakanlah keteguhan kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Artinya memberikan pelajaran. Kematian itu adalah pengingat terbaik kita untuk kehidupan dunia, supaya tidak kita terlena, tidak hijau, tidak menganggap manis, tidak mengatakan atau menyebutkan bahasanya dunia itu akan selamanya kita tempati. Tidak. Kematian itu akan menyadarkan kita bahwa dunia sementara saja. Maka Nabi mengatakan, aktsiru dzikra hadhi min ladat, perbanyaklah engkau mengingat daripada pemutus kelezatan. Lezatnya makanan, nyamannya tempat tidur, cuaca dan seterusnya, itu kadang-kadang menjadikan orang terlena. Apalagi bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, makan dan seterusnya, bisa menjadikan orang lali. Kayaknya hidup saya terus masih lama ini. Ya, akhirnya apa? Dia tidak sempat untuk berbekal dalam kehidupan akhiratnya. Ingat, semua kita akan meninggalkan dunia dan akan masuki akhirat. Taib. Ibnu Umar dalam kesempurnaan salat atau kesempurnaan sunnah dalam jenazah itu taunya hanya sampai salat jenazah, sehingga habis salat jenazah pulang, tidak mengiringi jenazah sampai pekuburan. Ternyata datang riwayat, dia cross check, coba tanyakan kepada Aisyah, apakah hadisnya Bukhari benar? Benar, kata Aisyah. Maka lantas Abdullah bin Umar, dia sungguh amat menyesali selama ini tidak mendengar kesempurnaan sunnah Nabi dan terkait dengan jenazah itu sampai dikuburkan jenazah tersebut. Dia mengatakan, laqad farradna fi qararita katsiratin, sungguh kita telah menyia-nyiakan, meremehkan berkirat-kirat pahala yang kita tinggalkan. Hanya sekedar menyolati jenazah itu 1 qirat. Iya. Kalau dia menyolati jenazah lalu kemudian mengkuburkan jenazah, maka pahalanya 2 qirat. Maka Ibnu Umar begitu menyesal, kenapa? Banyak qirat ini yang dia tinggalkan. Padahal 1 qirat besarnya seperti gunung Uhud. Ini pahala sebesar gunung Uhud itu hilang secara cuma-cuma karena tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala,
dalam kesempatan kita yang berbahagia ini, ya, maka mari kita sedikit mempelajari tentang berburu pahala dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sebelum tidur sampai tidur kembali, atau dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hakikatnya para ulama mereka membagi, cuma ini kesempatannya kayaknya terbatas, karena tema seperti ini harusnya dibuat daurah, Pak. Ya, daurah sehari dari pagi sampai isya, kelar gitu. Ya, kalau cuma sejam, tambah dengan macam-macam, akhirnya ya terbatas. Maka kaidah mengatakan dikatakan sesuatu yang tidak bisa engkau dapatkan secara keseluruhan, maka tidak ditinggalkan sebagiannya, tidak ditinggalkan seluruhnya. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan yang ada. Para ulama mereka membagi amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW sehari semalam itu dibagi menjadi dua. Ada yang sesuai dengan waktu, yang diikat dengan waktu, dan ada yang tidak diikat dengan waktu. Ya. Nah, kita pelajari yang pertama, yang terikat dengan waktu. Di sana ada pahala-pahala, ya, yang terikat dengan waktu, dan waktu itu dibagi menjadi 7. Sebelum fajar, sebelum subuh, saat subuh, saat waktu duha, saat waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya. Ini kan pas dari sebelum kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Nah, cuma bahasnya pas enggak ini? Karena banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengkajinya dari 7 waktu ini. Adapun yang tidak terikat dengan waktu lain kali. Ya. Sebelum fajar, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu menjadi ibadah dan mendatangkan pahala. Maka yang pertama adalah Nabi SAW itu melakukan siwak, yaitu membersihkan giginya, menggosok gigi. Ya, Nabi SAW dalam hadis Imam Muhammad mengatakan as-siwak madharatun lil fam mardatun lir rabb. Bersiwak itu menggosok gigi, sesuatu yang bisa membersihkan mulut, jadi membersihkan gigi, gusi, lidah dan yang lainnya. Wa mardatun lirabb, dan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka siwak, ya, ini menggosok gigi dalam Islam ini perkara yang sangat ditekankan dalam beberapa kondisi. Secara umum sunnah mustahab. Ya, secara umum, ya, itu dikatakan sunnah. Tapi dalam beberapa kondisi hukumnya mendekati wajib, sunnah muakkadah. Contohnya ini, saat kita bangun sebelum fajar, sebelum subuh. Maka itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau kalau bangun sebelum subuh mau tahajud, sebelum berwudu, maka beliau menggosok giginya, membersihkan giginya. Yang kedua, membaca zikir setelah bangun tidur. Zikir bangun tidur banyak. Ya. Contoh misalkan dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini zikir bangun tidur. Ada satu zikir, ini saya berikan ya, dari hadisnya Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kadang banyak orang bertanya, Ustaz, ya, kemarin ada tanya, Ustaz, saya punya rumah tapi nggak laku-laku, saya pengen itu laku, amalannya apa gitu. Nah, Nabi SAW mengkabarkan dalam hadis Bukhari terkait amalan,
yang membantu seseorang untuk meraih hajatnya, mau hajat dunia, mau hajat akhirat. Ya, tapi dengan syarat apa? Sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, ketika dia terbangun di tengah malam. Dia terbangun di tengah malam, dia terjaga. Nabi mengatakan, man ta'adha minal laili faqal. Barang siapa yang dia terjaga di malam hari, ini terbangun di malam hari, entah itu pas sebelum subuh. Kalau kita bangunnya pas kapan? Sebelum subuh atau pas subuhnya atau sudah subuh? Kok jujur sudah subuh? Ya, katakanlah sebelum subuh gitu ya, naik sedikit lah. Sebelum subuh kita bangun atau terbangun, terjaga ini. Mungkin alarm yang kita pasang gitu, atau kita haus di tengah malam, ya, atau kemudian kita ingin buang hajat. Faqal, dia terjaga, dia terbangun, lalu dia mengucapkan dzikir. Apa dzikirnya? Ada 6 kalimat dzikir yang sering kita baca. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ini ya? Tahu ya? Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, wa subhanallah. Yang keempat, wa la ilaha illallah. Yang kelima, wallahu akbar. Yang keenam, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hafal ya? Paham ya? Ada 6 zikir ini nih. Ini sering ya diingatkan para ulama. Ini ada kesempatan untuk kita minta hajat saat bangun tidur, terjaga di tengah malam misalkan. Kalau kita punya hajat itu ingin dikabulkan, ya, baik urusan dunia, urusan akhirat, lakukan amalan ini. Sebelum tidur berwudu, ketika terjaga dalam tidurnya, dia baca 6 dzikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala, kemudian dia mengucapkan Allahumma firli. Ya, dia mengucapkan ya Allah ampuni aku. Atau dia kemudian dia berdoa, ustujiba lahu, maka akan dikabulkan untuknya. Wa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kalau seandainya dia melakukan wudu lalu kemudian mengerjakan salat, maka akan diterima daripada salatnya. Lihat ini, amalan yang bisa dilakukan saat kita terbangun dari tidur. Kalau ada orang yang dia punya hajat, lakukan amalan ini. Dia ingin punya hajat apa? Dunia akhiratnya, lakukan amalan ini. Dalam urusan agamanya, lakukan amalan ini. Tidur sebelum tidurnya, berwudu sebelum tidur, ketika terjaga dia mengucapkan 6 dzikir tersebut, lalu kemudian dia mengucapkan hajatnya. Minimal dia mengucapkan Allahumma firli. Ya. Baik. Yang berikutnya, yamsahun naum wan an wajhihi, dia mengusap kedua matanya. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tidur, dia berzikir dan dia mengusap daripada matanya. Ya, setan itu ketika ada orang yang tertidur, maka dia akan mengikat manusia di tengkuknya, itu dengan 3 ikatan. Setiap satu ikatan itu dihembuskan, dibisiki, malam masih panjang, tidurlah engkau. Masih lama. Terus satu ikatan demikian, satu ikatan. Jadi mesti kalau ada orang terjaga, terbangun, lantas dia mengambil atau dia memandang kok masih gelap, atau kemudian dia melihat jamnya misalkan, mesti dibisiki, subuh aja suwi, gitu. Tidur dulu. Maka tidur
mesti